Bab 33. Bukan anak Adnan. Setelah mengantar Yana, Gabriel pulang ke rumah. Rasa marah masih terpancar di wajahnya. Office boy itu benar-benar telah mencoreng harga diriku di depan umum. Dia belum tahu kalau yang dihadapi saat ini adalah cucu tunggal dan pewaris dari Thalia Group. Gerutu Gabriel dalam mobil sambil memukul setir mobilnya. Tidak butuh waktu lama, mobil ditumpangi Gabriel tiba juga di depan pintu gerbang. Gabriel membunyikan klakson mobil cukup nyaring, membuat penjaga gerbang yang sedang melamun tergesa-gesa berlari untuk membuka pintu. "Woi, kamu bekerja di sini atau mau melamun?" Gabriel membataki Ambo Tuo. "Maaf Nona, saya tidak sengaja," balas Ambo Tuo sambil membuka pagar. "Alasan saja. Orang seperti kalian ini memang senang sekali makan gaji buta." Gabriel kembali melanjutkan perjalanan masuk ke dalam rumah. Dasar, semuanya sama saja. Tidak ada yang menghargai pekerja kecil seperti kami ini, gerutu Ambo Tuo, lalu kembali menutup pintu pagar. Setelah mobil terparkir, Gabriel bergegas masuk ke dalam rumah. Tapi belum beberapa langkah, Gabriel menghentikan langkahnya setelah mendengar perdebatan di ruang tamu. Gabriel menyandarkan tubuhnya di balik dinding untuk bersembunyi dan mendengarkan perdebatan itu. "Pokoknya, kamu harus merebut kembali posisi sebagai CEO. Momi tidak mau dapat ejekan dari kawan-kawan Momi nantinya." Terdengar suara lantang Tania. "Aku setuju, Mom. Aku juga tidak mau dapat bulian dari teman-teman aku," sambung Sonya. Adnan hanya terdiam. Beban yang dia tanggung kali ini cukup berat. Tekanan dari Momi dan istrinya membuat kepalanya pusing 7 keliling. "Baiklah, tapi biarkan ini jadi rahasia kita. Gabriel jangan sampai tahu hal ini," balas Adnan yang memegangi kepalanya. Mendengar perkataan Adnan, Gabriel yang sedari tadi bersembunyi di balik dinding tidak bisa lagi menahan emosi. "Apa yang mau disembunyikan lagi, Dedi? Semuanya sudah aku dengar. Jadi benar kata orang-orang di luar sana bahwa Dedi sudah bukan CEO lagi di Thalia Group." Gabriel dengan mata berkaca-kaca dan emosi sudah sampai ke ubun-ubun. Mendengar ucapan Gabriel yang tiba-tiba muncul membuat orang-orang di ruang tamu terdiam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Dedi, kenapa diam? Di mana Dedi yang dulu, yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun?" Gabriel menatap tajam pada Adnan. "Maafkan Dedi sayang. Semua ini tidak akan lama. Dedi akan merebut kembali kursi CEO itu supaya kalian bisa lagi membanggakan Dedi." Adnan yang paling tidak ingin melihat Gabriel sedih. "Tapi sampai kapan, Dedi? Sampai mereka semua menertawakan Gabriel?" "Cukup, Gabriel. Kamu tidak boleh membentak dedimu seperti itu. Kamu itu berpendidikan. Seharusnya kamu tidak boleh memperlakukan orang tuamu seperti itu. Layaknya dia itu adikmu." Tania yang geram atas kata-kata yang dilontarkan Gabriel pada Adnan. "Sudahlah, Mom. Apa yang dikatakan Gabriel itu benar. Adnan memang pantas mendapatkan itu." Adnan menundukkan kepalanya. Segitu sayangnya Adnan pada Gabriel, sehingga apapun yang diminta Gabriel pasti akan Adnan penuhi, walau itu tidak masuk akal. Bagi Adnan, Gabriel lah penerusnya kelak. Pantas saja anak ini tidak memiliki tata krama. Kamu melebih-lebihkannya bagi seorang Dewi, sambung Tania. "Pokoknya Dedi jangan panggil Gabriel lagi anak kalau Dedi tidak duduk di posisi CEO lagi di perusahaan Thalia Group. Titik." Gabriel berlari menuju kamar. "Gabriel, mungkin kamu itu memang bukan anak Adnan," teriak Tania yang sudah sangat geram mendengar perkataan Gabriel. Sore itu,
Saga mengemudikan mobilnya menuju kediaman Melati. Sebelumnya, Saga sudah berjanji ingin mengajak Geo untuk jalan-jalan sekaligus refreshing. Kendaraan mewah yang dikemudikannya sudah tiba juga di kediaman Melati. Saga memarkirkan mobilnya tepat di bawah pohon mangga yang rindang di halaman tersebut. "Assalamualaikum," ucap Saga setelah tiba di depan pintu. Tidak lama Saga berdiri di sana, suara pintu terbuka. Seorang pria tampan berdiri sejajar dengan pintu tersebut. "Waalaikumsalam. Ayah?" Geo memeluk Saga. "Anak ayah tambah tampan saja." Saga membalas pelukan Geo. Elin yang sedari tadi memperhatikan mereka sungguh merasa terharu. Bagaimana tidak, Geo yang sedari lahir tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, kini dia dapat merasakan dari seorang Saga, walaupun dia tahu kalau Saga bukanlah ayah kandungnya. "Sampai kapan kalian berdiri di situ? Kalau tidak mau masuk, aku tutup pintunya. Takutnya ada ayam tetangga yang masuk mengacak-acak isi dalam rumah." Elin mencoba menutup pintu. "Ayah, ada yang cemburu nih. Kalian berdua bukan levelku." Saga dan Geo tertawa mendengar ocehan Elin. "Saga, silakan duduk. Anggap rumah sendiri, tapi jangan dijual," ucap Elin saat berada di ruang tamu. "Terima kasih, Sai." Malas Saga kembali tertawa diikuti oleh Geo. "Hi, geli." Elin berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. "Nak, jadikah hari ini kita jalan-jalan?" ucap Saga saat mereka berdua sudah duduk. Tapi Geo izin dulu pada ibu dan nenek. "Bagaimana kalau kita sekalian ajak ibu dan nenek supaya ramai?" "Ide yang bagus." Kalau begitu, Geo panggilin mereka. Geo berdiri dan melangkah ke arah dapur mencari ibu dan neneknya. Yes, akhirnya bisa jalan bareng Melati. Sambil menunggu Geo memanggil ibu dan neneknya, Saga mengambil majalah yang terletak di atas meja. Pak Saga sudah lama datang. Melati datang membawa nampan berisi segelas teh hangat dengan Geo mengekori dari belakang. "Baru aja kok, Dek." "Maaf, maksud aku Melati," balas Saga sedikit gugup. "Silakan diminum, tapi cuma teh saja. Kuenya belum jadi." Melati meletakkan gelas di depan Saga. "Tidak apa-apa kok, ini juga sudah cukup." Saga mencuri pandang pada Melati. "Bu, bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan bersama ayah, mumpung hari ini kami libur?" "Maaf nak, ibu lagi sibuk, banyak pekerjaan dapur yang harus ibu selesaikan," tolak halus Melati, padahal sebenarnya dia canggung dengan Saga. "Ayolah Bu, sudah lama kita tidak pergi bareng. Ibu ikut ya." Dia membujuk Melati sambil memeluknya manja. Melihat hal itu, Saga begitu kesal. "Nak, tidak baik peluk-peluk ibumu seperti itu. Kamu itu sudah dewasa. Apa kata orang nanti bila melihatnya?" Mendengar ucapan Saga, Gio semakin mempererat pelukannya. "Terserah kata orang. Yang salah itu kalau Gio meluk-meluk ibu orang. Terserah kamu ah," balas kesal Saga lalu menyeruput teh dalam gelas. "Melati, ayolah ikut kami. Entah kapan lagi kita bisa jalan bareng, mengingat kesibukan masing-masing." Mendengar perkataan Saga, Melati melunakkan hatinya untuk mengikuti dua pria tampan itu. "Baiklah, ibu akan ikut. Tapi kalian tunggu di sini. Ibu akan berbenah dulu." Melati berdiri dan melangkah menuju kamar. Saga dan Geo pun seketika tersenyum. Tidak berselang lama kemudian, Melati keluar dari dalam kamar. Saga dan Geo tiba-tiba melotot dengan mulut sedikit terbuka, memandang perempuan cantik yang berdiri di hadapan mereka. Cantik. Saga dan Geo bersamaan
hingga membuat Melati menunduk. Jadi tidak kita pergi. Kalau tidak, ibu ke dapur nih. Jadi dong, kembali Saga dan Gio serentak. Ketiganya segera masuk ke dalam mobil. Sedangkan Elin tidak bisa ikut karena lagi sibuk menelepon keluarganya di Mamuju. Di sepanjang perjalanan mereka, Saga sesekali terlihat mencuri-curi pandang ke arah Melati, yang saat itu duduk di kursi penumpang melalui kaca spion. Mobil melaju membawa mereka menembus pusat kota.